Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahib An-Nur rahimakumullah. Ujian tidak selamanya menyakitkan. Begitu kata sebagian orang yang mampu memahami ujian dari Allah secara benar. Bagi mereka ujian yang pahit terasa manis. Cobaan berat yang mereka alami bagaikan tangga yang mengantarkan mereka menuju tingkatan yang lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena ujian memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan penyeleksian. Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Yang artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Sahabat An-Nur, ujian adalah ajang penyeleksian untuk mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Siapa di antara kita yang benar-benar paling bersabar menghadapi cobaan. Siapa di antara kita yang benar-benar kokoh. Maka dari itu, barang siapa menunaikan perintah Allah, berjuang di jalannya demi menolong agama dan menegakkan kalimatnya, itulah seorang mukmin sejati. Sebaliknya, barang siapa bermalas-malasan melakukan itu semua, maka imannya tidaklah sempurna. Sahabat An-Nur, kita mestinya sadar bahwa berjalan di jalan Allah banyak resiko dan cobaan. Kita harus membekali diri kita dengan kesabaran, keuletan, dan ketakwaan. Masih segar dalam ingatan kita apa yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di negeri Taif. Dakwah yang beliau sampaikan disambut dengan ejekan dan cacian. Bahkan mereka melempari beliau dengan kotoran onta. Namun meskipun begitu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak patah semangat ataupun marah. Malah beliau menyikapinya dengan penuh kesabaran. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan kita, yang mampu mengendalikan amarah ketika dipermalukan sangat buruk oleh penduduk Taif. Beliau bisa demikian karena yakin sekali bahwa itu semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ujian tidak hanya terjadi di medan dakwah, tapi di seluruh aspek kehidupan manusia terdapat ujian dan cobaan. Karena dunia ini pada hakikatnya adalah ujian bagi umat manusia. Ujian selalu menuntut kesabaran dan ketakwaan. Dan barang siapa yang berhasil sabar dan tetap berada dalam ketakwaan ketika menghadapi ujian, mereka lulus pada fase penyeleksian ini. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu penyucian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, rasa gundah, sedih, rasa sakit, kegagalan, sampai duri mengenai dirinya, melainkan dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya." Sahib An-Nur rahimakumullah, ujian akan berubah menjadi deterjen yang akan membersihkan dosa-dosa kita yang kotor jika kita menghadapinya dengan kesabaran dan menetapi ketakwaan. Namun sebaliknya, jika kita menyikapinya dengan keluh kesah, menyalahkan Allah, mengumpat takdir, ujian yang pada asalnya sudah pahit akan semakin pahit dan getir.
Janganlah kita mengira bahwa kita akan masuk surga dengan membawa dosa-dosa kita. Sebab dosa-dosa tersebut harus dibersihkan dulu sebagaimana alat pandai besi membersihkan karat besi. Sehingga kita berjalan di muka bumi ini tanpa satu dosa pun yang melekat pada diri kita. Hal tersebut sebagaimana disinyalir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian manusia yang sederajat di bawah mereka, kemudian di bawahnya lagi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika kekuatan agamanya tangguh, cobaannya akan semakin ditambah. Dan jika kekuatan agamanya lemah, cobaannya akan diringankan darinya. Sahib An-Nur rahimakumullah, ujian akan senantiasa menyertai seorang hamba sehingga ia berjalan di muka bumi, sementara tidak ada lagi satu kesalahan pun ada padanya. Kemudian tingkatan yang ketiga, yaitu tingkat pendekatan, penghormatan, dan peninggian derajat. Tingkatan ini merupakan buah dari penyeleksian dan penyucian. Maka dari itu, berbahagialah kita karena Allah mencintai kita. Jika Allah telah mencintai kita, rasa cinta itu akan diikuti oleh Jibril, kemudian kecintaan para malaikat, kemudian seluruh isi bumi akan menerima kita, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih. Sahib An-Nur rahimakumullah, siapa yang lulus menghadapi ujian dari Allah, ia termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, dihormati dan ditempatkan pada derajat yang tinggi. Maka tidaklah aneh jika pada hari kiamat kelak, orang-orang yang saat di dunia tidak diberi ujian merasa iri terhadap mereka yang diberi ujian dan cobaan. Hal tersebut bisa terjadi sebagaimana terlukis dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang sehat amat menginginkan nanti pada hari kiamat, ketika orang-orang yang mendapat musibah diberi pahala. Seandainya kulit mereka dipukul ketika di dunia dengan pemukul sehingga terkelupas, agar apa? Agar mereka dapat pahala seperti yang didapat oleh orang yang tertimpa musibah. Sahib An-Nur rahimakumullah, setelah melihat realitas ini, masihkah kita berkeluh kesah dan menyalahkan Allah dikala ditimpa cobaan? Atau kita akan menghadapinya dengan sabar agar mendapat balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pasti kita harus pandai dalam bersikap. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.